Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, aku Anggia Mara. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi Big Data. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih Big Data itu? Nah, Big Data itu adalah sekumpulan data yang berukuran besar nih, yang kompleks dan terus bertambah, sehingga peprosesnya itu tidak bisa dilakukan secara tradisional. Nah, data ini biasanya tuh datang dari berbagai sumber nih, seperti media sosial, transaksi, digital, sensor, dan lainnya. Ini merupakan materi yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah pengenalan dan eksplorasi data gambar. Nah, data gambar itu merupakan kumpulan pixel nih yang membentuk pola, warna, atau bentuk tertentu. Nah, contohnya ada gambar, eh, citra satelit, ataupun hasil röntgen. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kualitas dan keseragaman gambar, mengidentifikasi noise atau gambar rusak, menentukan strategi processing yang tepat sebelum model klasifikasi. Nah, struktur datanya tuh, struktur gambar utamanya tuh ada dua nih, ada RGB dan grayscale. RGB untuk data berwarna, sedangkan untuk data tidak berwarna itu menggunakan grayscale. Nah, ini adalah data yang saya gunakan, di mana data ini berasal dari Kaggle dengan 8 kelas. Ada pesawat, mobil, kucing, anjing, bunga, buah, sepeda motor, dan orang. Nah, kemudian ini adalah distribusi gambarnya, di mana gambar saya itu distribusinya itu seimbang, karena tidak ada yang lebih banyak ataupun tidak ada yang lebih sedikit. Nah, ini ada ringkasan datanya dari setiap kelasnya, kemudian ini distribusi ukuran gambar. Nah, hal ini, dari gambar ini kita menunjukkan bahwa distribusi gambar saya itu tidak semuanya sama. Jadi, setiap kelas itu berbeda. Kemudian histogram warnanya. Nah, di sini kita bisa lihat histogram identitas warna dari gambar flower, di mana kita bisa lihat lebih dominan warna merah karena bisa dilihat dari ujung-ujung bunga itu berwarna merah. Nah, di sini ada korelasi warna, mana ada warna green dan blue sebesar 0,9, red green sebesar 0,7, di mana menunjukkan hal apa hubungannya sangat kuat. Sementara red dan blue itu hanya sekitar 0,79 kuat juga, namun memiliki lebih kuat, lebih rendah nih dari RG dan GB. Nah, di sini ada deteksi outlier, di mana hampir setiap kelas itu memiliki data outlier. Nah, yang kedua ada model klasifikasi gambar. Nah, model klasifikasi gambar adalah metode pembelajaran mesin nih yang digunakan untuk mengenali objek atau pola dalam sebuah gambar yang ditentukan dalam kelasnya. Nah, di mana dia tuh biasanya melibatkan tahap awal seperti resize, normalisasi atau augmentasi agar datanya tuh lebih seragam. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk mengidentifikasi isi dari gambar tersebut nih, apa seperti penglihatan manusia biasanya. Kemudian ada algoritma yang utama yang digunakan itu ada CNN. Nah, fungsinya tuh untuk mengekstrak gitu apa seperti tepinya ataupun teksturnya, bentuk objek dari sebuah gambarnya. Nah, arsitektur populer tuh ada banyak, ada VGNet, ResNet dan lain-lain. Nah, di sini saya mengslipiting data dengan data tren sebanyak 70%, validasi 20%, dan data tesnya ada 10%. Nah, pada tren model, itu akurasi tertinggi muncul nih dari approach ke-7, tidak meningkat untuk approach berikutnya. Jadi, kalau misalnya akurasi tidak meningkat selama 4 kali, maka diberhentikan. Nah, di sini juga menggunakan callback tuh. Apa sih callback itu? Callback itu dipakai untuk menjaga agar datanya tuh tidak overfitting. Nah, kemudian bisa dilihat bahwa model akurasinya juga baik. Kemudian klasifikasi reportnya itu mendapatkan akurasi sebesar 0,94 dan itu sudah cukup bagus untuk data yang seimbang.
Nah, kemudian ada anotasi gambar. Nah, anotasi gambar adalah proses memberikan label nih di setiap gambarnya, di mana biar kita menunjukkan objek atau pola tertentu dalam sebuah gambar. Nah, tujuannya apa sih? Kita tuh memberikan informasi tentang posisi, bentuk, atau kategori dalam sebuah gambar itu. Nah, jenis-jenisnya ada banyak nih. Ada bounding box, ada polygon, ada cinematic, ada keypoint. Nah, tools yang populer itu ada banyak, namun di sini kasih kita menggunakan Roblox Flow. Nah, ini contohnya. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu nih ke dalam Roblox-nya. Kemudian, pada objek yang kita ingin teliti, kita bondingkan dengan di sini menggunakan kotak ya. Kemudian kita pilih kelasnya di mana. Kalau di sini adalah main, jadi kita pilih main, pilih kategorinya. Nah, deteksi objek. Nah, deteksi objek itu digunakan nih untuk mengenali objek dalam gambar tersebut setelah di anonet tadi. Nah, dia akan memberikan bounding box untuk objek-objek yang telah di bonding tadi. Nah, tujuannya untuk mengenali banyak objek dalam satu gambar sekaligus menentukan posisi masing-masing objek. Komponennya tuh ada lokasinya, ada klasifikasinya. Kemudian algoritma populer itu ada RCNN, YOLO, dan SSD. Nah, di sini kita menggunakan model YOLO, algoritma YOLO. Nah, di sini saya menggunakan AirPods 100 dengan eh partisnya tuh 20. Nah, karena ketika jika tidak ada peningkatan di 20 AirPods selanjutnya itu maka akan dihentikan agar tidak ada terjadinya overfitting. Kemudian membuat dashboard dengan Streamlit. Nah, membuat dashboard ini kita membuat dashboard dengan cara untuk menyajikan hasilnya tuh lebih interaktif nih, yang membuat platform ini membuat visualisasi dan elemen yang interaktif tanpa perlu membangun front end yang kompleks, sehingga kita tuh mudah untuk menggunakannya. Kelebihannya itu mudah digunakan, interaktif, dan ini bisa diintegrasikan dengan Python. Kemudian fungsi utamanya itu bisa menampilkan grafik, tabel, gambar, dan lain-lainnya. Nah, komponen utama dasar dari dashboard itu ada sidebar, main area, output visualisasi. Nah, ini merupakan stream lead yang saya buat di mana di situ ada pilihan nih, ada menunya. Di situ ada masukkan gambar. Nah, di masukkan gambar ini kita bisa pilih model. Nah, modelnya tuh ada dua, yaitu ada klasifikasi dan deteksi. Nah, di bagian menu juga ada materi dari klasifikasi, materi dari deteksi, ataupun tentang pembuatnya. Nah, nanti kita bisa mendengarkan lagu dengan lagu Cupid. Nah, terus kita juga bisa browse ataupun mengupload file foto gambar yang bisa kita ingin deteksi ataupun kita klasifikasikan. Nah, contohnya kita akan mengambil sampel foto ibu yang berjilbab ungu ini. Kita akan masukkan ke dalam klasifikasi. Nah, model Streamlit itu mendeteksi bahwa itu benar person dengan 0,88% bahwa model ini yakin kalau ini adalah seperson 88%. Nah, kemudian kita masuk lagi nih ke deteksi, di mana model ini juga mendeteksi bahwa ini mau woman sebesar 0,85. Berarti 85% dia yakin bahwa hal ini menunjukkan bahwa model yang dibuat itu sudah benar dan cukup baik digunakan. Kemudian ada scraping data. Nah, scraping data ini dia proses pengambilan nih dari web yang mau kita gunakan. Nah, tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi nih dalam format yang bisa diunduh, lalu menyimpannya ke dalam CSV. Nah, data ini sering digunakan untuk mengumpulkan data teks, gambar, harga produk, berita, atau data penelitian berbagai sumber online lainnya. Nah, contohnya saya di sini akan mengambil komentar dari aplikasi PAU, di mana eh, eh, aplikasi nanti bakal terunduh dalam bentuk CSV seperti yang di bawah ini. Nah, nanti data-datanya kurang lebih seperti ini yang dalam bentuk CSV. Nah, kemudian analisis sentimen. Analisis sentimen adalah metode untuk mengenali dan mengukur emosi dalam sebuah teks. Jadi, kita bakal lihat nih, kira-kira teks ini bakal bernada positif, negatif, ataupun netral. Nah, biasanya nih sering digunakan untuk pada media sosial, ulasan produk, dan lainnya.
Nah, di sini dari komentar Pau tadi, saya sudah mendapatkan top 20 komen terbanyak. Ada game, bagusnya, main, dan lain-lain. Nah, bisa ditampilkan dalam bentuk podcast seperti ini. Jadi, yang paling besar itu menampilkan komen yang paling banyak. Nah, di sini saya ada tiga model nih, ada Random Forest, XGBoost, dan Logistik. Nah, pada kalimat game Pojek membosankan, Random Forest, XGBoost maupun Logistik Regression sama-sama mendeteksi bahwa itu adalah kalimat negatif, artinya benar. Kemudian untuk game POW bagus, lucu banget, lucu pokoknya suka. Random Forest, XGBoost, Logistik semua juga memprediksi itu kalimat positif dan itu juga benar. Kemudian untuk prediksi ini saya menggunakan contoh prediksi kalimat menggunakan attribusi. Nah, jadi setiap kalimat itu akan dimasukkan dalam kategori netral, positif ataupun negatif. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa kembali. Ya, jangan bilang nggak direkam ya.